Apakah Anda orang yang memperhatikan hal-hal yang kecil untuk memenangkan hal-hal yang besar? Shalom, selamat pagi semuanya. Saya Pastor Andreas Rusdin, Ketua Komisi Keluarga Kuskupan Agung Makassar. Nah, saya membuat renungan harian dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Injil kita hari ini adalah kelanjutan dari bacaan kemarin ketika Yesus bercerita mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus kemudian menekankan dalam kalimat ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya setia juga dalam perkara-perkara besar. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kalau kita mendalami penjelasan dari perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, dia akhirnya menyadari akan segala kekeliruannya selama ini. Dia mencari keuntungan dari harta yang dimiliki oleh tuannya. Dan pada saat tuannya memecat dia, dia kemudian tahu bahwa apa sih yang paling penting dalam hidup ini. Bukan soal mamon, bukan soal uang semata-mata. Tapi bagaimana dia memikirkan tentang hal yang lebih besar. Bukan hanya kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga. Dan itu dilambangkan dengan ungkapan bahwa dia kemudian memanggil orang-orang yang berhutang pada tuannya dan mengembalikan sebagian kepada yang berhutang tersebut dengan memberikan diskon yang sangat mengagumkan. Tapi kalau kita memahaminya, dia mengambil keuntungan dari situ, dari jualan dia mengambil keuntungan sebagian untuk tuannya dan mungkin juga sangat besar untuk dia. Sehingga dia sebenarnya dan perbuatan itu tidak merugikan tuannya, tapi dia mencoba menebus kesalahannya dengan harapan orang-orang yang telah menerima kebaikan hatinya itu dapat bersikap baik padanya. Dan inilah pelajaran dipetik. Hal yang kecil itu adalah apa yang ada di atas muka bumi ini yang kita miliki, yang kita genggam, harta benda kita. Kesetiaan ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, artinya ketika kita tahu bagaimana memanfaatkan titipan Tuhan itu dengan penuh cinta kasih. Bukan hanya egois memikirkan kebahagiaan sendiri, tapi Anda juga memperhatikan orang lain, memperhatikan keluarga Anda, memperhatikan orang-orang miskin dan kecil. Itu adalah jalan untuk membawa Anda dipercayakan hal-hal yang besar. Dan itu adalah kerajaan surga. Kebahagiaan kekal. Itu hal yang paling terbesar yang dapat kita terima sebagai manusia. Dan Anda tahu, di akhir perikop Injil hari ini dikatakan, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Jadi, sangat jelas bahwa konteksnya Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi yang adalah hamba-hamba uang. Mereka itu meraih keuntungan dari orang-orang yang mereka layani. Mereka memperkaya diri mereka, tapi mereka berpenampilan suci dan Yesus mengeritik mereka. Dan apa yang terjadi? Dikatakan mereka mencemoohkan Yesus. Jika Anda tidak menyadari apa hal yang paling penting dalam hidup Anda, dan melupakan hal-hal surgawi, melupakan kehidupan setelah kita tidak ada lagi di dunia ini, maka kita akan menganggap remeh hal-hal rohani. Kita mungkin sibuk bekerja setiap hari, tapi lalai berdoa, mungkin juga sudah tidak ke gereja. Saya mengajak Anda di akhir pekan ini katekese yang baik, kembalilah ke gereja. Jangan biasakan dirimu dengan misa online. Saudara-saudari, ingat, persekutuan kita tidak bisa hanya secara online. Surga pun, kalau Anda masuk, itu Anda tidak melihat secara online saja ya. Anda diajak untuk kembali dalam persekutuan. Lihatlah, ini hal yang sangat kecil mungkin, tapi akan mengantarkan Anda pada hal yang besar. Tuhan akan mempercayakan kepada Anda hal yang lebih besar lagi, kebahagiaan yang lebih besar lagi. Dia Allah yang memelihara dan menjamin Anda. Anda tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, tidak kepada Mamon dan Tuhan sekaligus. Maka, pilihlah, cintailah Tuhan, abdilah Dia. Dan terimalah berkat Allah Maha Kuasa untuk akhir pekan Anda, untuk pekerjaan dan pelayanan Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Please
like, and subscribe. Dan Anda akan menerima renungan ini setiap hari. Tuhan memberkati.